Kalian pernah kepikiran nggak kalau sebenarnya burung di sekitar kita itu banyak banget ya jenisnya? Terus kenapa juga ya kayak bebek itu dimasukin ke dalam burung, padahal kan dia nggak bisa terbang ya, dia kan cuma bisa berenang. Nah, pertanyaan semua itu akan kita bahas di video ini. Hai semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu hewan yang ada di vertebrata. Mungkin buat kalian yang suka hewan dan ingin mempelajari hewan, bisa lihat video ini. Jadi buat kalian yang belum tahu, aves itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya burung. Jadi aves itu merupakan salah satu jenis vertebrata yang badannya itu ditutupi oleh bulu. Bulunya ini berasal dari epidermis dan merupakan modifikasi sisik dari reptil. Nah, bulu ini kalau di dalam lingkungan dia akan beradaptasi mengikuti lingkungannya dan kegiatan dari si avesnya tersebut. Nah, akhirnya karena dia itu beradaptasi, bulu itu akan membentuk sayap. Makanya burung itu dapat terbang karena dia memiliki sayap. Nah, kalian udah tahu kan definisi dari aves. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ciri umum dari aves. Aves sendiri itu memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda di setiap ordonya. Yang pertama yaitu perbedaan paruh pada setiap ordo. Yang kedua, perbedaan kaki atau bentuk kaki di setiap ordonya. Perbedaan ini itu terjadi karena setiap aves itu memiliki gaya hidup masing-masing, gaya hidup yang berbeda-beda. Ada yang pemakan daging, ada yang pemakan biji, ada yang pemakan buah. Ada juga yang pandai berenang, ada juga yang pandai berlari, dan ada juga yang pandai terbang. Terus ada juga yang dia itu harus berburu lebih kuat dibandingkan aves-aves yang lain. Nah, perbedaan dari kehidupan si aves ini yang menyebabkan tipe paruh dan bentuk kakinya itu juga berbeda-beda setiap ordo. Perbedaan ini tuh sebenarnya memudahkan mereka itu dalam beradaptasi di lingkungan, memudahkan mereka itu dalam mencari makan, mengoyak makanan, lalu mencerna makanan. Nah, selain dari tipe paruh dan tipe kaki yang berbeda-beda, aves ini juga memiliki tulang yang unik loh. Jadi, tulang dari aves ini itu terbilang sangat ringan dan dipenuhi oleh rongga udara. Rongga udara ini itu membantu si aves ini dalam terbang. Jadi, dia itu tidak akan keberatan dalam menopang badannya ketika ia itu terbang. Nah, kita kan tadi sudah membahas mengenai tipe paruh, tipe kaki, dan tipe tengkorak. Selanjutnya, kita akan membahas ke beberapa ordo yang masuk ke dalam aves. Yang pertama, Accipitriformes. Yang pertama adalah ordo Accipitriformes. Nah, di ordo ini itu disebut dengan ordo burung pemangsa. Secara morfologi, ordo ini itu memiliki ciri dari paruhnya itu bengkok dan kuat yang digunakan untuk merobek daging. Jadi makanan basicnya dari ordo ini adalah daging sehingga bentuk dari paruhnya itu bengkok. Nah, ciri yang kedua yaitu dari tipe kaki. Tipe kakinya ini adalah petengger karena dia itu berburu untuk mendapatkan daging sehingga kaki petengger ini sangat kuat untuk membawa hasil buruannya. Serta pada burung ini itu dia itu sering membuat sarang di atas pohon. Contoh dari ordo ini adalah burung hering. Jadi kalau kalian tahu burung hering ini memang burung yang sangat besar dan paruhnya itu juga bengkok dan dia adalah pemakan daging. Nah, ordo selanjutnya yaitu ordo dari angsa dan bebek, yaitu ordo Anseriformes. Pada ordo ini itu dia memiliki morfologi yang sangat berbeda dengan ordo sebelumnya. Di ordo Anseriformes ini bentuk paruhnya yaitu pipih tertutup. Jadi pipih tertutup ini digunakan juga dalam bebek dan angsa itu untuk memudahkan dia dalam mengambil makanan dan mencerna makanan. Nah, terus tipe kakinya juga berbeda jauh. Kalau di ordo sebelumnya itu dia tipe kakinya petengger, kalau di ordo ini itu adalah tipe kaki perenang. Perbedaannya adalah pada seperti bebek, itu kan dia memiliki kaki yang
terdapat selaput ya di sekitarnya. Nah, itu memudahkan dia dalam berenang. Jadi berenang di sini tuh bukan yang dia itu menyelam sampai bawah, tapi dia itu bisa mengambang dan berjalan di air. Selanjutnya dalam buku Hikman juga terdapat Ordo Apterigovermes. Nah, Ordo Apterigovermes ini merupakan burung yang tidak dapat terbang. Dia memiliki sayap yang kecil sekitar 4-5 cm. Sayapnya yang halus itu tidak dapat bisa terbang karena memiliki kekuatan yang lemah. Selain itu, Apterigovermes ini juga memiliki warna pink, coklat keabuan. Nah, biasanya yang kita temui itu coklat keabuan. Nah, dia juga memiliki paruh yang kecil dan juga lancip. Nah, Apterigovermes ini memiliki kaki yang kecil. Biasanya dia digunakan dia untuk berjalan. Nah, kakinya ini tidak memiliki selaput karena dia tidak hidup di air. Nah, selanjutnya juga ada Ordo Buceritiformes. Nah, Buceritiformes ini merupakan burung yang dapat terbang dan merupakan burung predator. Nah, dia itu memiliki badan yang besar dan juga kaki yang mencengkram. Kakinya ini terdiri dari 4 jari, yang 3 ada di depan, yang belakang itu sebagai alat pencengkramnya. Nah, dia itu memiliki sayap yang kokoh dan kuat. Selain itu, dia juga memiliki paruh yang kuat, yang besar, dan juga memiliki tambahan seperti jambul yang ada di atasnya. Biasanya tuh berwarna hitam. Biasanya tuh berwarna hitam bulunya. Terus Buceritiformes ini contohnya seperti rangkong bada atau buceros. Nah, selanjutnya ada Ordo Cariamiformes. Nah, Ordo Cariamiformes ini sekilas dapat dilihat mirip seperti ayam. Nah, dia memiliki kaki yang panjang. Selain itu, dia juga memiliki alat tambahan seperti jambul yang ada di atas kepalanya. Biasanya berwarna coklat. Nah, selanjutnya ada Ordo Caprimulgiformes. Nah, ordo ini merupakan burung pemangsa serangga. Nah, dia tuh memiliki paruh yang kecil dan juga lunak. Selain itu, dia memiliki bulu sebagai bulu peraba. Nah, selanjutnya ada Ordo Caprimulgiformes. Nah, ordo ini merupakan burung yang dapat terbang. Nah, di mana ukuran tubuhnya itu kecil. Selain itu, dia juga memiliki paruh dan kaki yang kecil. Karena dia itu hidup di udara, dia tidak memiliki selaput pada kakinya. Selanjutnya ada Ordo Casariformes. Nah, di mana ordo ini tuh dia sekelompok aves yang memiliki badan yang besar. Selain itu, dia juga memiliki 3 kaki. Dia memiliki alat tambahan di atas kepalanya yang panjang. Dia memiliki sayap yang kecil, oleh karena itu dia tidak dapat terbang. Yang selanjutnya ada Ordo Strigiformes. Ordo Strigiformes memiliki bulu yang sangat halus, berekor pendek, kepalanya besar dan bulat, matanya besar mengarah ke depan, dikelilingi dengan piringan wajah, paruhnya berkait, cakarnya tajam dan mencari makan pada malam hari atau nokturnal. Nah, hewan pada Ordo Strigiformes itu ada burung hantu dan kakak tua berjambul. Selanjutnya ada Falconiformes. Nah, ordo dari Falconiformes itu merupakan kelompok burung pemangsa diurnal atau burung ini aktif pada siang hari. Nah, burung ini memiliki paruh yang pendek dan kuat. Paruhnya melengkung dan runcing dengan tonjolan seperti gigi dan tepinya menebal untuk merobek mangsa. Nah, pada ordo ini memiliki kebiasaan dia itu memakan hewan-hewan yang kecil seperti mamalia kecil, tikus, burung, dan juga reptil, terus ada juga serangga dan juga ikan. Nah, pada setiap spesies yang berbeda, burung ini juga menggunakan teknik berburu yang berbeda juga. Nah, contoh dari ordo ini itu ada burung elang kepala botak, raja wali emas, dan alap-alap. Selanjutnya ada Ordo Columbiformes. Nah, ordo ini memiliki beberapa karakteristik yang khas yang membedakannya dengan yang burung-burung lainnya. Nah, beberapa ciri yang khas pada Ordo Columbiformes itu dia itu memiliki paruh yang pendek dan ramping yang disesuaikan untuk memakan biji-bijian dan juga buah.
Nah, ordo columbiformes ini juga memiliki sere atau selaput di pangkal paruhnya yang lunak dan tidak berbulu. Kakinya bertipe anisodaktil, yaitu memiliki 3 jari dengan 3 jari depan dan 1 di belakang. Nah, contohnya itu ada Aves dara mahkota-kotak dan burung perkutut. Selanjutnya ada ordo Papidicopodiformes. Nah, burung ini merupakan hewan pemakan ikan dan serangga air. Hewan ini juga sering dijuluki sebagai hewan penyelam yang pandai. Ordo ini berukuran sangat kecil dan mempunyai paruh runcing dan sayap dan ekor yang pendek, leher yang tegak dan bulu-bulu yang panjang serta bulunya itu halus seperti sutra. Contohnya ada Aves titihan telaga. Ordo Guiformes. Ordo Guiformes adalah ordo burung-burung air dan rawa yang mencakup berbagai jenis spesies seperti bangau. Mereka biasanya memiliki tubuh besar, leher panjang, dan kaki yang kuat. Banyak dari mereka hidup di dekat air atau di habitat rawa, dan beberapa di antaranya memiliki kebiasaan migrasi yang panjang. Selanjutnya adalah Ordo Charadriformes. Ordo Charadriformes terdiri dari burung-burung pantai seperti camar, layang-layang, dan burung camar pasir. Mereka memiliki adaptasi khusus untuk hidup di wilayah pantai, seperti paruh pendek dan kuat untuk mencari makan di pasir atau air. Ordo ini juga mencakup spesies yang berkembang biak di daratan dan di lingkungan air tawar. Yang ke-16 adalah Ordo Cichoniformes. Ordo Cichoniformes adalah mencakup burung-burung besar seperti bangau, heron, dan burung camar. Mereka memiliki tubuh yang tinggi, leher yang panjang, dan kaki yang panjang. Banyak dari mereka adalah pemangsa ikan dan sering ditemui di sekitaran perairan. Meskipun beberapa jenis spesies juga dapat ditemukan di habitat barat. Dan yang ke-17 adalah Ordo Coliformes. Ordo Coliformes terdiri dari satu famili, yaitu Colidae, yang mencakup spesies burung mungil seperti burung tikus. Burung-burung ini memiliki bulu yang halus dan ekor panjang. Mereka biasanya ditemukan di habitat semak atau hutan terbuka di Afrika Sub-Sahara dan cenderung menjadi pemakan buah dan serangga. Baik, ordo selanjutnya yaitu Ordo Galliformes. Nah, Ordo Galliformes ini terbagi menjadi 2 famili, yaitu famili Megapodidae yang merupakan famili atau burung yang memiliki kaki yang sangat kuat dan besar untuk mengais, mengupas, serta menggali lubang untuk menyimpan telurnya. Sedangkan famili yang kedua yaitu famili Phasinidae, yaitu merupakan sekelompok burung yang bersarang di tanah dan tidur di pohon. Nah, pada famili ini yang berkelamin jantan memiliki bulu yang indah. Contohnya yaitu pada burung merak, di mana pada burung merak, pada burung jantan memiliki bulu yang indah yang digunakan untuk menarik perhatian para burung betina. Sedangkan ordo terakhir pada kelas Aves yaitu Ordo Passeriformes yang juga dikenal sebagai ordo burung berkicau. Burung pada ordo ini memiliki ciri-ciri fisik yang mencakup paruh yang kuat dan kaki yang dirancang untuk meraih cabang. Mayoritas pada spesies ini memiliki bulu yang indah dan bervariasi dengan warna yang seringkali mencolok. Nah, mereka adalah burung-burung yang aktif dan lincah. Seringkali ditemukan pada habitat mulai dari hutan hingga padang rumput. Jadi teman-teman, itu sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian. Terima kasih.